peduli sama kita. Bener-bener dia tuh nggak tahu diri ya. Aku nggak sudi nganggap dia tuh papa aku. Nggak Widodo, nggak Agung Subrata. Sama aja kelakuannya. Kita harus gimana nih Alina? Ya udah kita pergi aja deh. Nggak tahu kemana. Yang penting jalan aja dulu. Zara, Ay. buat kamu. Oh, Dit. makasih. Ini buat Pak Agung Subrata. Makasih. Enak. Itu adalah kopi kesukaan Pak Agung loh. Oh ya? Coba dulu kalau gitu. Enak nih. Pak, walaupun Papa lupa ingatan, tapi nggak bakal lupa kan sama rasanya? Nit, terima kasih atas kesan yang telah kamu berikan kepada saya dan Kejora. Ini merupakan kesan yang baik. Kamu perhatian kepada saya, perhatian juga kepada Kejora. Ya, saya suka itu. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Jasmine. Pada hari ini saya akan mewartakan sebuah breaking news untuk Anda. Kita langsung aja tanya ke narasumber kita. Ya Pak, jadi bagaimana atas kejadian Bapak dan yang lain sudah menyita seluruh harta dari istri pengusaha Agung Subrata? Iya benar. Selama sedikit aja, uang kami tidak akan kembali. Mereka punya rencana mau kabur ke luar negeri. Memang kasus ini cukup jarang. Orangnya masih hidup, istrinya minta klaim asuransi. Tapi semua sudah terselesaikan. Dan sekarang uang kami sudah kembali. Akhirnya, asuransinya Tias ditarik juga. Terus mereka kemana ya sekarang? Kenapa kamu harus peduli sama mereka? Biarkan aja. Ya enggak sih Pak, aku tuh cuma cemas sama Aldi, kasihan loh dia. Kenapa harus kamu cemaskan dia? Aldi kan bukan anak kamu, tapi Fajar. Tapi aku ngerasa sayang banget sama Aldi, Pak. Ya udahlah, mendingan sekarang kita fokus sama kerjaan aja ya. Iya. Aku nggak nyangka ya, Ma. Ternyata Raka yang udah ngelaporin kita ke pihak asuransi. Raka itu kan kenal sama Kejora. Jangan-jangan Kejora yang nyuruh. Heran deh. Kenapa nggak Adit, nggak Raka, dua-duanya nurut banget sama Kejora? Mah berhenti dulu, Mah. Ini tuh panas banget dan aku capek jalan kaki dari tadi. Kita nih mau kemana sih? Mama tahu kan aku nggak bisa panas-panasan. Aduh, kamu kok malah marah-marah sih sama Mama? Ya Mama nggak tahu, kamu juga bantuin mikir dong. Gimana kalau kita ke rumah Tante Kejora? Apa? Enggak. Jangan sampai kita ke sana ya. Alina, lagian di sana itu ada si Agung yang udah ceraiin Mama. Kamu tahu kan? Ya walaupun suratnya belum resmi diurus, tapi Mama malas aja. Kembaliin tas aku! Tas aku semuanya! Alina! Aku bantuin bangun, Mah. Aduh, berdarah deh kaki Mama. Ini semua gara-gara si Agung. Dia yang udah bikin kita kayak gini. Kita jadi nggak punya apa-apa gara-gara dia. Kenapa aku nggak ke rumah Robi aja ya? Waktu itu kan Robi udah minta aku balik. Dan aku sama Robi kan udah baikan. Lagian, aku ini kan masih istrinya Robi. Mami, nggak diobatin. Oh, kamu mau ngabatin apa? Kamu kan masih kecil. Mah, kita sekarang ke rumah Robi aja ya. Apa? Kamu mau ke rumah si Robi? Kamu nggak salah, Lina. Mah, Kamu kan nggak tahu dia gimana.
Sekarang kan aku udah tahu kalau misalnya dia tuh kayak gitu karena dia sakit. Kamu bilang Robi lagi berobat ke Singapura. Tapi kan pasti di rumahnya ada penjaganya, Ma. Dan dia tuh tahu kalau aku tuh istrinya Robi. Pasti kita dibolehin masuk kok. Kamu yakin? Nanti kalau kamu kesana kamu dikasarin lagi sama Robi gimana? Mama nggak suka deh. Ma, aku mau kasih Robi kesempatan lagi. Kejora, Iya, Pak. kamu kenapa nggak nikah sama Adit? Kalau papa perhatikan, Adit itu orangnya baik dan bertanggung jawab. Lagi pula, kan sudah ada Fajar. Pasti Papa lupa ya? Apa lagi? Adit itu dulu pacarnya Kak Alina. Tapi di tengah jalan, aku sama Adit saling mencintai. Dan akhirnya kita berbuat sesuatu kesalahan dan aku hamil. Tapi Adit tetap menikah sama Kak Alina. Sayangnya pernikahan mereka tidak berjalan dengan lancar dan akhirnya mereka cerai. Papa nggak ingat itu semua. Papa juga pasti nggak inget ya, kalau Papa dulu sempat benci banget sama Adit. Masa sih Papa bisa membenci orang sebaik Adit? Kejora, kalau memang kamu sama Adit itu ingin menjalin hubungan kembali, Papa sih setuju aja. Karena Adit itu orangnya baik dan dia bisa menjaga kamu. Dan yang Papa lihat, kamu dan Adit sepertinya saling cinta. Aku minta maaf atas masa laluku, Kejora. Tapi saat ini, aku berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Dan aku yakin, aku pasti bisa. Robi, Alina, tinggalin kami. Baik, Mas. gimana keadaan kamu? Saya udah meninggal. Kamu kenapa balik ke sini sih? Sebelum kamu benar-benar pulih. Duduk sini. Saya kangen sama kamu. Saya pengen dekat sama kamu. Padahal saya baru aja yang mau nyuruh supir saya buat jemput kamu. Tapi ternyata kamu udah di sini. Robi, sebenarnya rumah sama harta kita udah diambil lagi sama pihak asuransi. Dan kita udah gak punya apa-apa lagi. Makanya aku kesini. Dan aku baru tahu kalau ternyata papa itu juga masih hidup. Tapi papa udah cerain mama demi istri-istrinya dan anaknya itu. It's okay. Robi, Nah, maafin perlakuan mama selama ini sama kamu ya. Kamu heran kan kenapa Alina nggak minta tolong sama papanya sekarang? Ya itu karena dia bukan anaknya Agung Subrata, tapi anaknya Widodo. Kamu kenal Widodo kan? Jadi kamu jangan balas dendam ke Alina ya. Mama seneng banget ternyata kamu beneran cinta sama Alina. saya udah tahu kalau Alina bukan anaknya Agung. Pak Widodo juga udah kasih tahu saya semuanya. Makanya saya pengen Alina balik lagi ke sini. Alina, please.
Please. Saya pengen kamu kembali ke rumah ini. Tinggal sama saya. Saya juga ngizinin mama kamu dan Aldi untuk tinggal di sini bareng-bareng. Kita mau kok. Aku ngerasa Robi lagi butuh aku. Jadi apa salahnya? Aku sebenarnya takut sih Robi apa-apain Alina lagi. Tapi paling enggak sekarang aku punya tempat tinggal dan mewah banget juga. Aldi mana? Aldi tadi lagi nunggu di depan. Gimana kalau saya tunjukin kamarnya Mama sama Aldi? Emangnya kamu udah kuat jalan? Itu saya lihat kamu, saya jadi kuat, sembuh. Ya. Ngapain lagi nih orang telepon? Halo, Tio. Ngapain kamu telepon saya? Mbak Tias, saya sudah lihat di berita, Mbak. Semua aset kamu sudah ditarik sama asuransi. Sekarang katakan ke saya, di mana kalian sekarang? Dan bagaimana dengan Fajar, ponakan saya? Nggak usah so peduli sama kita ya. Jelas, Mbak. Saya nggak peduli sama Mbak Tias dan Alina. Tapi kalau sama Fajar, ponakan saya, darah daging saya, nyawa dan darah saya pertaruhkan, Mbak. Diam kamu, Tio. Mau saya sikat lagi? Saya nggak akan biarkan ponakan kandung saya hidup susah bersama kalian. Sekarang lebih baik, serahkan Fajar ke saya, Mbak. Tio, dengerin baik-baik ya. Jangan kamu pikir saya ini udah jatuh miskin. Karena sekarang saya tinggal sama menantu saya yang kaya raya. Dan kamu ingat baik-baik ya. Saya tidak akan kembalikan Aldi ke tangannya Kejora. Kenapa? Karena saya tidak mau melihat Kejora bahagia sampai kapanpun. Ingat kamu, paham ya? Mbak Tias. Halo, Mbak Tias. Jadi sekarang Mbak Tias, Alina dan Fajar tinggal bersama Robi. Bagaimana hidupnya Fajar di sana ya? Aku nggak mau Fajar jadi sasaran kasarnya Robi di sana. Apapun caranya, aku harus ambil Fajar dan serahkan ke Kejora dan Adit. Halo Kejora. Halo, Raka. Kamu ada cara nggak? Enggak sih, ini aku baru beres meeting. Kenapa? Aku mau ajak kamu makan. Oh, sekarang? Iya, sekarang. Mama aku sih yang minta. Dia suruh aku telepon kamu. Sama mama kamu juga. Iya. Mau nggak? Tapi sekiranya kamu masih trauma dengan sikap mama aku, ya aku sih... Iya udah gak apa-apa. Nanti aku samperin kamu sana ya. Iya ya Kejora, makasih ya. Oke, bye.